Shalom, melalui program Roti Hidup, saya bersyukur bisa menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada saat ini kami kembali bersyukur karena Tuhan selalu menjaga dan menyertai kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Layakkan dan mampukan kami untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Daniel pasal 9 ayat 15 sampai 19. Firman Tuhan: oleh sebab itu, ya Tuhan Allah kami yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu, seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi cela bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan kita diberikan satu tema, yaitu mohon pulihkanlah ya Allah. Bagaimana perasaan kita ketika kita mengalami situasi yang membuat kita ada dalam tempat yang terbuang, diasingkan, dan berkawan dengan ketidakberuntungan? Adakah di antara kita yang sanggup menjalani hari-hari yang getir dan menyedihkan? Situasi semacam ini tidak ingin dirasakan oleh siapapun. Terbuang, menderita, hidup dalam kesengsaraan. Itulah yang dirasakan oleh bangsa Israel selama masa pembuangan di negeri Babel. Daniel bergumul dengan situasi yang dialami oleh bangsanya. Ia mengingat betapa Allah memiliki belas kasihan. Dalam sejarah bangsa Israel, Daniel mengalami bagaimana penyertaan Allah yang menuntun umatnya keluar dari perbudakan di Mesir. Karena besarnya kasih Allah yang menyelamatkan bangsa Israel saat itu, membuat bangsa Israel luput dari penindasan dan perbudakan bangsa lain. Daniel pun mengingat bagaimana tangan Allah menuntun bangsa Israel sampai di tanah perjanjian. Karena keyakinan akan besarnya kuasa Allah, inilah yang membuat Daniel tersungkur dan memohon kepada Allah untuk meredakan murka Allah kepada bangsa Israel. Ketika itu juga Daniel memohon agar Allah kembali mengasihi milik pusakanya, yaitu bangsa Israel. Kisah Daniel mengajak kita merenung bahwa kita pernah menderita, pernah berduka, pernah mengalami kemalangan. Tapi kita saat ini adalah bukti penyertaan Allah dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mengalami kondisi yang sulit, kita boleh mengingat kembali bahwa Allah pernah menyelamatkan kita dari kesulitan hidup.
dan Ia adalah Allah yang sama, yang saat ini pun sanggup memulihkan kehidupan kita. Percayalah bahwa Allah sanggup memulihkan. Kita hanya perlu memohon dengan kerendahan hati dan mengaku segala kelemahan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini, yang mengajarkan kami dan mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami pernah berada dalam penderitaan, berada dalam kedukaan, dan mengalami kemalangan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kami ada saat ini semata-mata hanya karena penyertaan dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami berada dalam keterpurukan, Tuhan mampukan kami untuk selalu bersandar kepadamu dengan kerendahan hati dan mengakui semua kelemahan kami. Ya Bapa, biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami sesuai dan seturut kehendak-Mu dan menjadikan firman ini sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Untuk saat ini ya Tuhan, mampukan kami dalam menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang berjalan di depan kami. Bapa, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali dalam program Roti Hidup selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ku sadar ku jauh darimu Tuhan, mengabaikan setiap panggilanmu. Tak pernah ku mengerti semua rencanamu di dalam hidupku ini. Kini ku datang, bawa pujian dan sembahku hanya padamu Bapa, karena ku tahu